Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Mita Kaila Maensarani dengan NIM 2023 011053 dari kelas AKTB. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Berikut ini merupakan video penjelasan. Yang pertama yaitu kita akan bahas jawabannya. Jadi pada pengukuran risiko pasar, salah satu metode yang paling umum digunakan adalah value at risk atau VAR. Nah, value at risk ini menggambarkan potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam satu periode waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, VAR ini dapat dihitung dengan beberapa pendekatan statistik. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah historical simulation. Nah, metode ini akan menghitung VAR dengan menggunakan data historis return aset di masa lalu tanpa mengasumsikan bentuk distribusi tertentu. Nah, data historis ini akan disimulasikan seolah-olah kondisi masa lalu terjadi kembali pada saat ini. Kemudian ditentukan nilai kerugian maksimum berdasarkan tingkat kepercayaan yang dipilih. Nah, kelebihan metode ini adalah sifatnya yang lebih realistis karena mampu menangkap karakteristik pasar yang tidak normal, seperti volatilitas ekstrim, fat tails, dan juga skewness. Nah, selain itu, metode ini tuh relatif mudah dipahami karena tidak membutuhkan estimasi parameter statistik yang begitu kompleks. Nah, tapi ada juga kelemahannya, yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap kualitas dan periode data historis. Metode ini juga berasumsi bahwa pola risiko di masa lalu itu bisa terulang. Nah, sehingga akan kurang adaptif terhadap perubahan struktur pasar atau krisis yang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu kita bahas pendekatan yang kedua, yaitu variance covariance, yaitu metode yang menghitung VAR dengan mengasumsikan bahwa return aset itu mengikuti distribusi normal dan juga risiko portofolio yang dapat direpresentasikan melalui variance dan juga covariance antar aset. Nah, kelebihan utama metode ini adalah efisiensi dan juga kesederhanaannya, sehingga sangat praktis untuk portofolio besar dan mudah diintegrasikan ke dalam sistem manajemen risiko institusi keuangan. Nah, akan tetapi metode ini juga punya keterbatasan, yaitu asumsi distribusi normal yang seringkali tidak mencerminkan kondisi nyata dari pasar. Terutama misalnya saat terjadi volatilitas ekstrim. Akibatnya, metode ini berpotensi meremehkan risiko kerugian besar dan juga kurang mampu menangkap risiko non-linear pada instrumen keuangan yang kompleks. Baik, jadi untuk yang berikutnya, pada praktik manajemen risiko keuangan, value at risk atau VAR ini memang merupakan salah satu alat ukur risiko yang paling banyak digunakan oleh bank dan juga manajer investasi. Nah, VAR ini populer karena mampu menyederhanakan risiko pasar ke dalam satu angka yang mudah dipahami dan juga dikomunikasikan. Namun, di balik kemudahannya, VAR ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dipahami agar tidak menimbulkan rasa aman yang semu dalam pengambilan keputusan. Nah, keterbatasan yang pertama yaitu VAR itu adalah ketergantungannya pada data historis. Nah, perhitungan VAR ini mengasumsikan bahwa pola pergerakan harga di masa lalu itu kan dapat merepresentasikan kondisi dari masa depan. Padahal, pasar keuangan ini bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan ekstrim yang tidak tercermin dalam data historis. Seperti misalnya krisis keuangan atau guncangan global. Itu kan tidak ada di data historis. Lalu, yang kedua, VAR ini tidak mengukur besarnya kerugian itu di luar batas tertentu. Nah, VAR itu hanya menunjukkan kerugian maksimum pada tingkat keyakinan tertentu, misalnya 99%, tapi tidak menjelaskan seberapa besar kerugian yang mungkin terjadi jika batas tersebut terlampaui. Nah, hal ini akan membuat VAR ini sebenarnya kurang mampu untuk menangkap risiko ekstrim atau yang namanya tail risk. Nah, yang ketiga, VAR ini sangat bergantung pada asumsi distribusi statistik yang seringkali mengasumsikan distribusi normal. Nah, pada kenyataannya, pasar keuangan ini kerap menunjukkan distribusi yang tidak simetris dan memiliki ekor yang tebal, sehingga risiko sebenarnya itu bisa lebih besar dari yang diperkirakan oleh VAR.
Nah, selain itu, VAR juga sensitif terhadap pemilihan parameter model seperti misalnya horizon waktu, confidence level, dan juga periode data. Nah, perubahan kecil pada parameter ini dapat menghasilkan nilai VAR yang berbeda secara signifikan. Nah, untuk yang terakhir, ada fokus yang berlebihan pada VAR ini dapat mendorong perilaku pengambilan risiko yang tidak optimal, karena manajemen ini akan cenderung mengejar kepatuhan pada batas VAR-nya saja dan mengabaikan risiko lain seperti risiko likuiditas dan juga risiko operasional. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.